Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Yo, barudak, kaget nggak lo sama statementnya Presiden Joko Widodo? Bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Statementnya seketika bikin publik semakin yakin akan adanya dinasti politik. Karena baru kali ini Presiden aktif mengkampanyekan anaknya sendiri. Yang baru aja di konten kemarin kita bahas tuh kekayaannya. Membahas Jokowi, penasaran gak sih lo? Jadi presiden itu bisa sekaya apa? Utangnya berapa? Dan pendapatannya dari mana aja ya? Yuk giliran di konten ini kita bahas kekayaan sosok Joko Widodo ini. Gas, kita mulai. Oke, menurut data yang bisa lo akses di ILHKPN KPK, Pak Jokowi punya total harta senilai 82.369.583.676 rupiah. Kekayaan ini berupa 20 bidang tanah dan bangunan senilai 66.242.200.000 yang terdiri dari tanah seluas 27.436 meter persegi dan bangunan seluas 12.748,2 meter persegi. Semuanya tersebar di Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Jakarta Selatan. Kalau dihitung-hitung, tanah dan bangunan beliau ini mendominasi total kekayaannya, yaitu sekitar 80,4%. Pak Jokowi juga diketahui punya koleksi 8 alat transportasi dan mesin, totalnya 432 juta. Yang termasuk mobil Suzuki Pickup tahun 1997, mobil Isuzu Truck tahun 2002, mobil Mercedes-Benz Sedan tahun 2004, mobil Mercedes-Benz Sedan tahun 1996, mobil Isuzu Truck lagi tahun 2002, mobil Nissan Grand Livina Minibus tahun 2010, dan yang terakhir mobil Nissan Juke Minibus tahun 2012. Wah, mobilnya hampir semua keluaran lama ya barudak. Yang paling barunya aja mobil Nissan Juke keluarannya tahun 2012. Beliau juga diketahui punya koleksi motor nih, yaitu Yamaha Vega tahun 2001 dan diketahui juga sempat memiliki satu unit motor Chopperland Chopper namun sudah tidak tertera tuh di ILHKPN-nya. Selain itu, Presiden Jokowi juga punya harta bergerak lainnya senilai 356.950.000 dan kas serta setara kas senilai 15.338.433.676 rupiah. Oke barudak, diketahui di LHKPN-nya, beliau tidak memiliki surat berharga sepeser pun nih. Beda ya sama capres yang jadi pasangan anaknya, yaitu Pak Prabowo yang surat berharganya bahkan sampai lebih dari 1,7 triliun rupiah. Beliau juga diketahui nggak punya utang sama sekali nih. Jadi total kekayaan bersihnya 82.369.583.676 rupiah. Nah, gua penasaran sih, kekayaan 82 miliar ini beliau dapatnya dari mana aja ya? Apa dari gaji presiden atau bisnis lainnya nih? Oke, gas yuk bareng-bareng kita ulik. Lagi-lagi, menurut LHKPN-nya, harta yang beliau miliki seperti tanah dan bangunan serta kendaraan merupakan hasil sendiri. Kalau dilihat dari gaji pokok dan tunjangan presiden, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Pasal 2 Ayat 1, gaji pokok presiden itu 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat selain presiden dan wakil presiden. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu gaji pokok tertinggi pejabat selain presiden dan wakil presiden itu berapa. Nah, barudak, gaji pokok tertinggi ini merupakan gaji pokoknya termasuk ketua MPR dan ketua DPR, yaitu Rp5.040.000 per bulan. Nah, kita tinggal kali 6 aja, Rp5.040.000 kali 6, hasilnya Rp30.240.000. Inilah barudak gaji pokoknya presiden, yaitu per bulannya dapat Rp30.240.000. Nah, kalau tunjangannya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yang nominal tunjangannya sebesar Rp32.500.000 per bulan. Oke, kita totalin gaji pokok dan tunjangan presiden ini. Totalnya yaitu Rp62.740.000 per bulan.
Selain itu, presiden juga dapat fasilitas nih dari negara, di mana negara menanggung seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya, seluruh biaya rumah tangganya, seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya, difasilitasi juga tempat kediaman dengan segala perlengkapan beserta kendaraannya. Oke, selain dari gaji dan tunjangan, sosok Joko Widodo ini juga sudah lama ya dikenal punya bisnis, yaitu bisnis mebel yang sudah maju sebelum dia masuk ke ranah politik ya. Bisnis mebelnya ini bahkan sudah menembus pasar mancanegara nih, seperti Eropa, Amerika, Korea, dan Jepang. Usaha mebelnya ini terletak di kawasan Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen. Bahkan barudak, dulu sosok Jokowi ini menggagas terbentuknya organisasi mebel nasional cabang Solo nih, yang namanya Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia atau ASMINDO, dan didaulat tuh pada saat itu jadi ketua organisasi tersebut. Nah, dari titik inilah Presiden Jokowi mulai mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya. Kepikiran juga ya, setelah semua kekayaan yang didapat oleh beliau ini, Presiden Jokowi kira-kira mau jadi apa dan apa aja ya yang bakal dia dapat dari negara setelah pensiun nanti. Oke, kita simak dulu wawancara berikut nih, barudak. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Oke, dari jawabannya, beliau menyatakan ya pengen pulang aja ke Solo sebagai rakyat biasa ya setelah pensiun nanti. Dan beliau juga mengatakan ia ingin aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan hidup nantinya. Namun begitu, beliau akan tetap dapat fasilitas dari negara nih setelah pensiun, yaitu diantaranya uang pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Yaitu kita udah hitung sama-sama ya di awal. Gaji pokok presiden yaitu Rp30.240.000 per bulan. Selain itu, negara juga akan menanggung biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Ditanggung juga seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya. Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya, mobil dinas, serta fasilitas pengamanan dari Pas Pampres. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai keuangan dari Presiden Joko Widodo yang lagi panas-panasnya nih dibicarain di negeri ini. By the way, gimana pandangan lo mengenai statement dari presiden ini? Lo setuju atau enggak sih? Presiden dan wakil presiden serta menteri-menterinya itu kampanye dan berpihak ke salah satu paslon aja di pemilu ini. Boleh lo komen lo setuju atau enggak ya mengenai statementnya presiden kita. Selain itu, kalau lo ada koreksi di video ini, lo juga boleh nyampein di kolom komentar di bawah. Segitu dulu dari gua. Thank you udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa bantu subscribe dan like kalau lo suka. Tungguin gua bikin konten keuangan selanjutnya. Yuk, see you barudak.